Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya rudibeta.co.id. Salam satu air. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara perawatan female setelah habis dikawinkan agar cepat naik full telur. Ini penampakan female yang habis saya kawinkan. Ini baru saja saya angkat dari tempat pemijahannya. Saya ngangkat female ini di malam hari. Saya ngangkatnya di jam 8 malam. Kenapa sih Bang harus di jam malam untuk ngangkat si female-nya? Karena mereka sudah selesai untuk perkawinannya. Tuh, lihat perutnya, kempes banget. Di video awal itu female-nya gendut banget, sudah full telur. Artinya di sini male-nya itu jago kawin. Semoga nanti anak-anaknya banyak ya. Nanti saya kasih lihat untuk updatean burayaknya. Di sini cara saya untuk merawat female-nya agar cepat naik full telur. Oke, di sini saya sudah menyiapkan media ember yang terisi air. Lalu saya menggunakan garam dapur ya, karena saya tidak menggunakan garam ikan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan pakan jentik nyamuk yang sudah saya bersihkan. Lalu di sini saya tuangkan female-nya ke dalam media embernya. Cara perawatan female-nya di farm saya itu kalau saya sehari 3 kali kasih pakan jentik nyamuk agar cepat naik full telur. Nah, di sini saya menggunakan garam dapur itu secukupnya saja. Lalu di sini saya kasih pakan jentik nyamuk itu saya banyakin agar cepat naik full telur. Insya Allah dalam jangka waktu 2 minggu si female ini sudah bisa saya kawinkan kembali. Oke, di sini sudah menjelang pagi, kita masuk step yang pertama. Di situ terlihat ada kotoran female-nya ya teman-teman. Artinya pencernaan female itu sangat baik. Di situ juga masih tersisa pakan jentik. Nah, ini caranya seperti ini. Saya menyiapkan media ember yang sudah saya isi air. Lalu di sini saya kasih garam ikan itu secukupnya aja. Jadi teman-teman apabila ingin praktekkan itu kasih garam ikannya jangan terlalu banyak, kira-kira aja teman-teman. Nah, di sini jangan lupa teman-teman saya menggunakan daun ketapang. Kalau saya ngasihnya juga secukupnya aja. Kenapa sih Bang harus pakai daun ketapang? Agar pH airnya itu terjaga dengan baik. Dan ketapang saya gunakan itu ketapang yang sudah diolah ya teman-teman. Jadi ketapangnya tidak berminyak. Nah, di sini female-nya saya masukkan ke media ember. Lalu di sini saya kasih pakan jentik nyamuk lagi. Banyakin kalau saya kasih pakannya. Seperti ini teman-teman. Nih, si female-nya kalau dikasih pakan baru dia langsung makan. Dan sebelum diganti air itu medianya masih ada tersisa pakan jentik nyamuknya. Nah, disitulah kalau saya selalu ganti air setiap saya kasih pakan baru agar ikannya lebih nyaman dan sehat. Oke, di sini sudah masuk step yang kedua. Ini posisi di siang hari, kurang lebih ini jam 12:30. Di situ juga terlihat ada kotoran female-nya, sama seperti video sebelumnya ya teman-teman. Di situ juga masih ada tersisa pakan jentik nyamuknya. Nanti kita ganti dengan pakan jentik yang baru. Di sini juga terlihat si female-nya itu sehat ya.
Kalau saya lihat sih itu udah ada ngisi telur sih, tapi baru sedikit. Nah, ini saya masukkan ke media ember seperti cara sebelumnya ya. Lalu di sini saya menggunakan garam dapur. Itu saya kasih juga secukupnya. Dan jangan lupa di sini kasih daun ketapang agar si female itu juga lebih nyaman di media yang baru saya ganti air. Di sini cara saya membersihkan pakan jentik nyamuknya itu menggunakan garam dapur, agak banyakkan dikit kalau saya kasihnya. Terus kayak ulat-ulat itu saya bersihkan, jangan sampai kemakan si female-nya. Nah, ini saya jor lagi dengan pakan jentik nyamuk, dengan pastinya si female-nya ya lanjut makan apabila sudah diganti air dan dikasih pakan jentik yang baru. Oke, di sini kita masuk step yang ketiga ya teman-teman. Nah, di situ juga terlihat lagi ada kotoran si female-nya. Artinya female-nya sehat dalam pencernaan. Jadi di sini cara perawatannya di step ketiga sama seperti yang di step pertama dan kedua ya teman-teman. Di sini saya taruh di aquacup kecil dulu, karena media yang lama akan saya cuci terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya ganti airnya dengan yang baru. Lalu kasih garam dapur secukupnya saja kalau cara di farm saya ya teman-teman. Dan jangan lupa kasih daun ketapang. Apabila teman-teman ingin menggunakan daun ketapang lebih pekat, itu nggak apa-apa, banyakin aja daun ketapangnya. Oke teman-teman. Nah, di sini saya tuangkan kembali female-nya ke dalam media yang sudah saya bersihkan. Nih, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Di sini jentik nyamuknya sudah saya siapkan dan sudah saya bersihkan kembali. Kalau saya langsung kasih makan jentik nyamuknya itu banyak, apalagi ini udah masuk di sore hari, karena menjelang ke pagi hari itu agak lama. Jadi jangan nanggung-nanggung untuk ngejar jentik nyamuknya. Ingat ya teman-teman, lebih baik tersisa pakan sedikit daripada tidak sama sekali. Karena kalau misalkan kekurangan pakan itu akan memperlambat si female-nya naik full telur. Ini saya kasih lihat penampakan tempat male-nya jaga telur. Seharusnya sih di hari ketiga ini anak-anak burayaknya sudah pada bermunculan ya teman-teman. Oke, buka tutupnya pelan-pelan saja agar female-nya tidak terganggu. Tuh, terlihat bui atau sarang si burayaknya itu rapi. Nih, terlihat ada yang gerak-gerak. Ini saya dekatkan ya teman-teman. Tuh, ada burayaknya, tapi sebagian belum pada menyebar. Saya yakin di hari keempat itu akan banyak. Nah, ini penampakan burayak umur 4 hari ya teman-teman. Alhamdulillah banyak banget tuh burayaknya sudah pada keluar, dan alhamdulillah sudah bisa berenang. Tapi ada sebagian burayak yang masih renangnya agak ecek-ecek lah ya teman-teman. Tuh, ada yang kelihatan nggak goyang-goyang, itu belum stabil dia cara berenangnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.